Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan kurikulum sebagai sebuah sistem yang disusun oleh Thoriq Ats-Sakhofi Hizbullah, Tiara Indah Wahyuni, Tias Diani. Latar belakang. Kurikulum sebagai suatu rancangan dalam pendidikan memiliki posisi yang strategis. Kurikulum. Begitu pentingnya kurikulum sebagaimana sentra kegiatan pendidikan, maka di dalam penyusunannya memerlukan landasan atau fondasi yang kuat melalui pemikiran dan penelitian secara mendalam. Pada dasarnya kurikulum merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen tersebut yaitu komponen tujuan, isi, metode, serta komponen evaluasi. Oleh karena itu, sebagai orang yang kelak akan berperan dalam implementasi kurikulum, sangat penting bagi para calon pendidik untuk memahami dan menguasai tata cara pengembangan, tujuan, dan isi kurikulum. Pengertian kurikulum. Secara harfiah, kurikulum berasal dari bahasa Latin curriculum yang berarti bahan pengajaran. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata kurir dan kurere, yang merupakan istilah bagi tempat berpacu yang berlari dan sebuah perlombaan yang telah dibentuk semacam rute pacuan yang harus dilalui oleh para kompetitor sebuah perlombaan. Jadi kurikulum dapat dimaknai tiga konteks, yaitu sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik sebagai pengalaman belajar dan sebagai rencana program belajar. Selanjutnya, konsep kurikulum. Dalam konsep kurikulum berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktik pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan aliran atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu mendapatkan penjelasan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada tiga konsep tentang kurikulum, yaitu kurikulum sebagai substansi, kurikulum sebagai sistem, dan juga kurikulum sebagai bidang studi. Komponen kurikulum. Kurikulum memiliki 5 komponen utama, yaitu tujuan, materi, strategi, pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. 1. Komponen tujuan dalam rancangan kurikulum menjadi ide atau gagasan awal yang diinginkan dalam setiap proses pendidikan. 2. Materi pembelajaran. Dalam menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. 3. Strategi pelaksanaan suatu kurikulum tergambar dari cara yang ditempuh di dalam melaksanakan pengajaran, cara di dalam mengadakan penilaian, cara dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, dan cara mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. 4. Organisasi kurikulum. Beragamnya pandangan yang mendasari pengembangan kurikulum memunculkan terjadinya keragaman dalam mengorganisasikan kurikulum. 5. Evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Kesimpulannya adalah, sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak
tidak dapat dipisahkan. Kurikulum menyediakan kesempatan yang luas bagi peserta didik untuk mengalami proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai target tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam. Di dalam kurikulum terdapat komponen yang tidak bisa dipisahkan karena antar komponen itu saling terkait. Dalam proses belajar mengajar, seorang pendidik harus bisa menciptakan suasana yang kondusif serta mampu memunculkan motivasi peserta didik. Strategi pengajaran mengatur seluruh komponen, baik pokok maupun penunjang dalam sistem pengajaran. Kurikulum mempunyai komponen-komponen yang mempunyai tujuan utama atau tujuan dari kurikulum tersebut. Karena komponen-komponen tersebut saling berkaitan dan menunjang untuk mencapai tujuan dari kurikulum, maka disebutlah kurikulum sebagai suatu sistem.